Kembali di iNews Siang, pemirsa, jenazah korban kekerasan kelompok kriminal bersenjata malam tadi tiba di kampung halaman di Lubu Utara, Sulawesi Selatan. Isak tangis anak keluarga dan tetangga mewarnai kedatangan jenazah. Isak tangis keluarga dan tetangga korban pecah saat mobil ambulans yang membawa korban Asri Obed tiba di Desa Terpedo Jaya, Kecamatan Sabang Selatan, Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Tangisan keluarga tak terbendung saat peti jenazah akan dikeluarkan. Tewasnya seorang warga Luwu Utara yang diduga oleh kekejaman KKB ini menjadi duka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Belum ada dari pihak penyidik yang menyampaikan bahwa ciri dan secara pribadi dan ciri secara organisasi tidak ada. Tapi pada saat pembunuhan, apakah dia di tempat kerja atau di mana? Di rumah. Di rumah. Iya. Korban Asri Obed sebelumnya ditemukan tewas, mengenaskan dengan sejumlah luka di sekujur tubuhnya di distrik Dekai, Kabupaten Papua Pegunungan. Tak hanya Obed, satu rekannya, warga Toraja, juga menjadi korban pembunuhan pada 30 April 2023 lalu. Kedua korban merantau ke Papua dan bekerja sebagai buruh bangunan. Keluarga berharap pihak terkait dapat menangkap dan menghukum pelaku seberat-beratnya. Dari Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Puluhan warga negara Indonesia yang diduga korban perdagangan manusia masih disekap di Myanmar. Mereka berharap segera bisa pulang ke tanah air. Tolong pulangkan kami segera, Pak Jokowi. Tolong pulangkan kami segera, Pak Jokowi. Beredar video rekaman puluhan WNI yang diduga menjadi korban perdagangan orang di Myanmar meminta pertolongan pemerintah Indonesia agar bisa pulang ke tanah air. Mereka mengaku sudah tidak kuat karena dipaksa untuk bekerja tanpa digaji serta mendapat ancaman penganiayaan. Sementara salah satu orang tua korban, Joko Supriyanto, warga kota Cimahi, Jawa Barat, hanya bisa menangis saat memikirkan nasib putrinya Noviana Indah Susanti yang menjadi salah satu korban penyiksaan dan penyekapan di Myanmar. Menurut Joko, sebelumnya Noviana diiming-imingi oleh sebuah agen ketenagakerjaan untuk bekerja di Thailand sebagai customer service. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, Noviana pun berangkat bersama sekitar 20 WNI lainnya pada Oktober 2022. Pasca keberangkatan, Noviana sempat hilang kontak selama 3 minggu. Setelah 1 bulan, akhirnya Noviana kembali menghubungi pihak keluarga dan mengaku menjadi korban perdagangan orang. Menurut keluarga, Noviana dan rekan-rekannya kerap disetrum jika tidak patuh. Hingga pada sepekan terakhir atau pasca Lebaran 2023, Noviana kembali putus kontak dengan keluarga. Mereka yang sesuai janjinya agen itu ditempatkan di Thailand sebagai customer service marketing, ternyata itu para rombongan Novi itu ternyata dibawa lagi ke Myanmar, di mana untuk masuk ke Myanmar itu mereka secara ilegal ya. Iya, lewat jalan tikus. Terus akhirnya mereka dijadikan, saya mengharapkan ya, Bapak Presiden Jokowi beserta rentengannya, Menteri terkait dan juga segala kedinasan yang terkait. Oh, ini anak-anak kami di sini dalam keadaan drop. Nyawa mereka terancam. Seluruh keluarga korban hanya berharap para WNI yang menjadi korban perdagangan orang di Myanmar bisa segera pulang dengan selamat. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono, iNews melaporkan. Pemirsa, bayi berusia 3 bulan yang hilang dari kamar rumahnya di Kelurahan Pati Kidul, Pati, Jawa Tengah, ditemukan meninggal dunia di sungai 3 km dari rumah orang tuanya. Diduga bayi memang sengaja dibuang oleh orang tuanya yang sedang alami depresi. Bayi perempuan berusia 3 bulan yang sempat dilaporkan hilang secara misterius di Pati ditemukan tewas pada Selasa sore. Ketua RW 4 Kelurahan Pati Kidul, Widiantoro, mengungkapkan jenazah MK ditemukan di sela-sela tumpukan sampah pinggir sungai Desa Kaliampo, Kecamatan Margorejo, sekitar 3 km dari rumah orang tuanya. Sementara itu, polisi berhasil menangkap MS, pria berusia 20 tahun yang tak lain adalah ayah kandung korban. Pelaku mengakui membunuh putrinya sendiri. Dugaan sementara, pelaku melakukan aksinya karena depresi akibat menikah terlalu muda dan punya 2 anak. Ironisnya, pelakulah yang melaporkan kasus kehilangan bayinya ke kantor polisi dan sempat menggelar doa bersama keluarga.
Dikutip dari akun @adreli_48, MK sempat dilaporkan hilang saat tengah tertidur di kamarnya di rumah Kauman RT 4 RW 1 Kelurahan Pati Kidul. Dari informasi yang beredar, MK ditinggal orang tuanya untuk menidurkan anak pertama mereka di rumah yang berbeda. Namun saat kembali, MK sudah tidak ada di tempat. Kabar kehilangan MK itu sempat viral di media sosial. Banyak netizen menuliskan komentar MK menjadi korban baby blues orang tuanya. Pemirsa, bayi perempuan terbungkus kain biru ditemukan di sebuah warung nasi di Beji, Depok, Jawa Barat. Polisi menduga bayi telah dibuang orang tua yang tidak mengharapkan kehadirannya. Bayi perempuan cantik ini diduga dibuang oleh orang tuanya yang tidak menghendaki kehadirannya. Bayi perempuan ini ditinggal begitu saja di meja warung nasi di Jalan Keramat Batas, Kelurahan Kemiri Muka, Kecamatan Kota Beji, Depok, Jawa Barat. Saat ditemukan, bayi perempuan mengenakan pakaian lengkap serta terbungkus selimut. Bayi mungil perempuan ini pertama kali ditemukan warga yang hendak pergi ke pasar. Kain alas bayi itu dibungkus kain, mukanya doang yang kelihatan. Oh, siap-siap. Menangis Pak? Apa nangis sih enggak, kayaknya cuma gitu doang. Yang orang mau ke pasar itu yang nemuin berarti curiga sama bungkusan itu. Ya, orang lewat jalan sini kan ya otomatis denger orang gitu. Oke, siap. Setelah ini apa, Pak? Perempuan. Jam berapa sih, Pak, kejadiannya? Jam 2-an, Pak. Jam 2-an. Sejak ditemukan hingga saat ini, kondisi kesehatan bayi perempuan tetap sehat, tidak ada luka atau tanda-tanda kekerasan pada tubuhnya. Bahwa di informasi tersebut, penemuan bayi memang ada. Selanjutnya dari pihak Polsek Beji, bayi tersebut dibawa ke puskesmas. Dilakukan perawatan oleh pihak puskesmas. Nah, selanjutnya diserahkan ke RPS yang ada di Beji Timur. Nah, setelah itu bayi dalam keadaan sehat. Nah, kemungkinan diperkirakan bayi lahir sekitar kurang lebih 1 minggu. Pihak kepolisian telah membawa bayi cantik ini ke puskesmas dan berkoordinasi dengan Dinas Sosial Kota Depok. Selain itu juga pihak kepolisian masih mencari orang tua yang tega membuang bayi perempuan malang ini. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Selanjutnya pemirsa, AKBP Akhirudin Hasibuan dipecat dari anggota kepolisian setelah menjalani sidang etik selama 6 jam. Dalam sidang etik, mantan Kabak Opsnal di Tres Narkoba Polda Sumut didakwa melanggar 3 aturan Polri. AKBP Akhirudin Hasibuan keluar dari gedung bidang Propam Polda Sumut untuk kembali masuk ke ruangan tahanan titipan karena masih jalani proses hukum dugaan pelanggaran sebagai anggota Polri. Tidak ada pernyataan apapun dari AKBP Akhirudin usai diperiksa 6 jam oleh Propam Polda Sumatera Utara. AKBP Akhirudin terus berusaha menghindari pertanyaan wartawan sambil berjalan menuju ruang tahanan. AKBP Akhirudin Hasibuan diberikan sanksi berat pemecatan dengan tidak hormat karena membiarkan penganiayaan terjadi oleh anaknya terhadap Ken Admiral. Berdasarkan apa yang sudah didengar oleh Majelis Sidang Komisi Kode Etik, maka tadi sudah diputuskan terkait dengan perilaku Saudara AH yang ada pada saat kejadian tersebut, di mana dia adalah sebagai seorang anggota Polri yang tidak sepantasnya dan tidak seharusnya membiarkan kejadian itu ada di depan matanya. Ya, dia seharusnya harus bisa menyelesaikan dan mampu melerai kejadian tersebut. Tetapi dari fakta dan pemeriksaan dari Komisi Sidang Kode Etik melihat tidak dilakukan apa yang seharusnya dan sepantasnya dilakukan. Polda Sumatera Utara terus bekerja sama dengan PPATK dan KPK terkait dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang.
Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Jelang kedatangan Presiden Jokowi ke Lampung, sejumlah ruas jalan terus diperbaiki. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.